tersangka dan sudah dipenjara kan? Itu jual beli porsi. Mungkin itu terjadi oleh pihak ketiga, sensitif bagi saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Official. Abuya berada di kantor Kemenak Kabupaten Pamekasan, dan saat ini Abuya mengajak beliau untuk dekan-dekan seputar haji. Namun sebelumnya Abuya minta kepada beliau untuk diperkenalkan dulu kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan secara khusus, karena beliau yang pimpin di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Monggo sebelumnya, Pak. Oke. Sampaikan ke pemirsa Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa Abuya Official. Saya Mawardi, hari ini sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang tentunya diberi tanggung jawab terkait dengan masalah-masalah keagamaan di Kabupaten Pamekasan. Nanti secara detail kita akan berbincang santai dengan beliau, Direktur Abuya Official, terkait banyak hal yang mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan penjelasan terkait dengan apa yang diminta informasinya oleh Abuya Official. Dan itu sedikit perkenalan dari saya, Mawardi. Terima kasih. Ini kan ceritanya dekan-dekan seputar jemaah haji. Betul. Jadi kalau dekan-dekan seputar haji karena menjadi kebutuhan mutlak, kan menjadi kebutuhan mutlak tentu bagi kaum muslim seperti itu. Jadi mutlaknya siapa yang tidak menginginkan untuk naik haji, kan seperti itu, Pak. Betul. Jadi ngomong-ngomong seputar jemaah haji, andai nyetor haji sekarang, jadi kira-kira berapa tahun untuk berangkat? Pemberangkatannya berapa tahun? Kalau nyetornya sekarang begitu. Ya, hari ini kebetulan kemarin kita ada pendaftaran haji di Pamekasan itu terrekod di kita untuk Jawa Timur, karena porsinya kita itu bukan per kabupaten, Mas Abuya, jadi per provinsi. Hitungan provinsi kemarin kita akan berangkat pada tahun 2058. 2058 itu kira-kira estimasinya dari sekarang 2024 ini kisaran 33 tahun gitu. 34 tahun. 34. Iya. Jadi kalau daftar sekarang? Kalau daftar 2024, berangkatnya nanti 2058. Saya kisaran 34 tahun. Nah, besok masuk 2025, tahun depan ya maksudnya. Iya, tahun depan. Itu mengurangi jadi 33 tahun itu. Iya. Sementara pendaftar di Kabupaten Pamekasan untuk 2024 kemarin yang mendaftar, rata-rata pendaftar di Pamekasan ini kisaran 900 sampai 1000 pendaftar. Itu rata-rata setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Dan berangkatnya pun juga sama kisaran itu. Jadi antara 900 terus kemudian sampai 1000, terakhir kemarin 1212 jemaah yang berangkat tahun 2024 kemarin. Yang berangkat kemarin. Ya, artinya hampir imbang. Ini sebetulnya dari tahun 2024 pendaftar, pergerakan lonjakan antrian ini agak tersendat sebetulnya kalau saya amati. Kalau sebelumnya misalkan pendaftaran tahun 2020 itu langsung otomatis 33 tahun. Tapi pendaftar di atas 2020, 21, 22 sampai terakhir 2024 itu masih terhenti di angka 33 tahun 34 itu. Jadi pergerakannya ini terhenti. Ternyata setelah saya pelajari, ada beberapa jemaah yang kemudian membatalkan pendaftarannya itu karena beberapa faktor. Seperti faktor sudah usia lanjut, terus kemudian ada yang meninggal. Sampai berapa yang membatalkan di 2024? Berapa orang?
Untuk angka pastinya kita belum mendapatkan angka itu. Yang jelas itu ada. Iya. Tapi untuk jumlah pendaftar tiap tahunnya Kira-kira di angka 1.000. kira-kira di angka 1.000 begitu ya tiap tahunnya ya. Pamekasan di angka 1.000. Untuk ini 2025 yang mau berangkat 2025 ada. Nah, ini kebetulan saya pegang datanya. Ini 2025 totalnya 1.160 jemaah haji. 1.160. 1.160 haji ini terdiri dari 3 kategori. Iya. Yang pertama itu yang berangkat berdasarkan data haji reguler. Ya, reguler. Berjumlah 646. Reguler itu berdasarkan porsi. Ya. Porsi urut resmi. Nah, terus kemudian yang kedua ini ada yang cadangan. Jadi dari reguler itu kemudian diambilkan tambahan cadangan sejumlah 185 jemaah. Terus kemudian yang terakhir ini yang prioritas jemaah lansia berjumlah 329. Iya. Nah, ini kuotanya berbeda-beda. Iya. Itu kan ada 3 kategori. Betul. Kan begitu Pak ya. Jadi yang lansia, apakah kemudian itu ketika pendaftar yang sebelum-sebelumnya sudah lama karena lansia, apakah mendapatkan prioritas untuk bagaimana akan segera diberangkatkan atau bagaimana? Iya. Misalnya ada peluang begitu. Betul. Jadi yang data haji reguler yang akan berangkat pada tahun 2025 ini maksimal pendaftaran 31 Juli 2012. Iya. Jadi jemaah haji yang mendaftar pada sampai akhir 31 Juli 2012 akan diberangkatkan pada tahun 2025 ini. Berbeda dengan yang lansia. Yang lansia ini mereka yang pertama harus memenuhi syarat usianya harus 85 tahun. Iya. Satu. Iya. Ini jangan ketawa dulu, ini syaratnya. Iya. Yang kedua, mereka yang mendaftar sampai tahun 2020. Iya, 2020. 2020 usia pada saat itu usia pada saat ini nanti mencapai 85 itu. 85 ya. Ya. Mohon maaf kalau saya salah. Nanti yang 2020 itu pendaftaran bulan April. Nanti saya cek lagi datanya. Jadi mereka yang lansia pendaftaran bulan April 2020 itu bisa berangkat tahun ini. Itu kan berbeda kan ya? Iya, berbeda. Sehingga memang ada prioritas lansia istilahnya. Untuk cadangan, mereka yang mendaftar terakhir sampai bulan 31 Agustus 2012. Terakhir 2012. Sama dengan yang reguler tadi itu. Cuman diambil gap 1 bulan, jarak 1 bulan, sehingga pendaftaran yang sampai 31 Agustus mereka masuk porsi cadangan. Iya. Sehingga kalau misalkan yang reguler ini ada yang mundur, maka porsi cadangan ini naik menjadi jemaah yang akan berangkat itu, penggantinya. Iya. Jadi pemirsa, lansia yang mendapatkan prioritas untuk tahun berikutnya diberangkatkan ketika sudah berumur 85 tahun. Artinya kalau masih berumur 65 ataupun 70 itu tidak masuk ke program prioritas lansia dan belum disebut lansia di Kemenak. Seperti itu menurut saya. Saya klarifikasi, ya. Karena jumlah jemaah haji yang di atas 85 tahun itu bahkan sampai 100 ini masih banyak jumlahnya. Sehingga sempat ada regulasi perubahan antara batasan lansia yang disampaikan oleh Kemenak untuk porsi haji. Jadi awal-awal dulu istilah lansia ini batasan minimumnya itu usia 65 tahun. Sebagaimana betul. Ternyata kemudian angka 65 tahun ini belum mampu mengcover semua jumlah lansia yang ada pada pendaftaran jemaah haji itu. Bahkan tahun 2023 yang di atas 100 Pamekasan itu masih ada beberapa. Yang 90 masih ada. Sehingga ini dihabiskan dulu. Maka kemudian dari sini
nanti kalau sudah yang rentang usia lansia di atas 8 tahun ini sudah menipis, maka kemudian usia lansia turun kembali. Oh begitu. Iya, bisa jadi 75, bisa jadi 65. Nah, maka ini diselesaikan dulu. Karena porsi lansia ini, mohon maaf kalau salah, ini disiapkan porsi 5% dari total kuota haji nasional. Nasional ya? Nasional. Jadi bukan kabupaten ataupun provinsi. Karena kuotanya nasional 5%, maka itu dibagi rata. Diurut dari sampai berapa yang bisa tercover oleh jumlah 5% ini. Jadi sampai saat ini data yang ada di Kemenak Kabupaten Pamekasan yang mendaftar haji yang belum berangkat, ini jumlahnya berapa? Secara keseluruhan? Nah, estimasi itu yang belum kami rangkum secara keseluruhan. Atau mungkin nanti by informasi lain ya, karena kami belum bisa merekap dari tahun 2012 sampai hari ini. Artinya kan yang belum berangkat, yang mendaftar terakhir ini 2012 kan? Ya. Kalau yang 2011 kan sudah berangkat? Sudah berangkat. Iya. Jadi pendaftaran yang 2011 ini, kecuali yang membatalkan. Jadi ada yang 2011 akhir-akhir itu, ada beberapa jemaah yang karena beberapa faktor itu belum berangkat. Karena faktor hamil pada saat itu, terus kemudian pada faktor tidak istitoah secara pemeriksaan kesehatan sehingga tidak berangkat. Terus kemudian karena faktor tidak bisa melunasi, terus kemudian karena faktor tidak berangkat karena tidak bersama pendamping. Nah, sehingga ada berapa? Cuman yang ini rata-rata setiap tahunnya cuman kisaran puluhan. Jadi ada 10 orang, 15 orang begitu. Nah, itu juga yang gagal berangkat begitu kan? Yang gagal berangkat, yang tidak jadi berangkat. Nah, ini kemudian porsinya muncul lagi 2012. Masuk ke porsi reguler ini. Iya. Dimunculkan Terus lagi. Yang gagal itu misal dalam setahun itu yang gagal 10. Nah, yang 10 kota ini apakah kemudian diprioritaskan kepada lansia atau tidak? Porsi cadangan yang masuk. Berarti yang memang sudah anggap cadangan untuk cadangan yang 185 tadi ini, yang masuk secara otomatis menggantikan porsinya itu. Makanya cadangan ini kadang terbagi dalam beberapa pemberangkatan. Yang pasti Pak, yang pasti untuk 2025 yang berangkat 2025 jumlahnya 1160. 1160 nah, untuk 2025 gitu. Betul. Terus di sini untuk mendaftar naik haji begitu. Saat ini apakah ada batasan usia? Kalau batasan minimum ada. Iya, berapa? Kalau batasan maksimal tidak ada. Oh, maksimal tidak ada, Pak? Maksimal tidak ada. Jadi berapapun itu dibolehkan. Artinya walaupun sudah berumur 70, mendaftar boleh? Boleh. Walaupun pemberangkatannya masih 30. Kan nanti ada, mungkin mereka berharap prioritas lansia itu. Kan prioritas lansia ini kan fluktuatif. Artinya berubah-ubah. Yang lansia ini bisa jadi karena nanti program prioritas dia sudah nyampe 85, dia berangkat pada 85 itu. Atau mungkin bisa jadi 2 tahun yang akan datang, pada saat mendaftar 70 hari ini, batasan disebut lansia itu 75, berarti 5 tahun lagi dia bisa berangkat. Artinya tidak sama seperti program reguler yang kemudian harus nunggunya lama. Iya, kalau reguler rata-rata yang muda. Ada juga yang lansia di reguler itu karena memang porsinya pada saat itu sudah berangkat. Jadi kalau sekarang itu lansia 85 tahun berangkat begitu kan setelah mendaftar, seandainya ada yang sudah berumur 84 tahun berangkat tahun depan begitu, Pak? Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Tapi jarang. Tapi batasan hari ini kan yang prioritas lansia ini sampai pendaftaran April 2020.
Iya. Artinya sudah memenuhi kuota sampai 2020 itu. Sehingga yang lansia pendaftaran 2021, 22, 23 dan 24 itu belum masuk prioritas lansia meskipun usianya sudah nyampe. Iya, Kenapa? Iya. Karena kuota 5%-nya sudah terpenuhi di situ. Sudah terpenuhi. Nah, kecuali nanti ada beberapa lansia yang masuk itu mundur. Iya, iya, iya. Atau tidak istitoah, baru kemudian diambilkan kuota yang lainnya. Tetapi ya sulit juga ada pendaftaran yang sudah umur 84 tahun. Ada. Jadi masih ada yang mendaftar. Ada. Iya. Ada. Kemarin yang berangkat tahun 2023 itu yang usia 109 tahun yang tertua nasional itu, yang dari Propos itu mendaftarnya hanya beberapa tahun yang lalu. Itu pun tidak sengaja didaftarkan oleh anaknya. Iya. Dan ternyata bisa berangkat, alhamdulillah begitu. Sehat juga beliau. Ya artinya pemirsa, bila sudah masuk umur lansia, bagaimanapun tetap mendapatkan prioritas pemberangkatan dari Kemenak itu sendiri. Cek kebetir podan latuah siadap tarah takut tak mangkat mate, begitu kan? Kira-kira seperti itu yang terjadi di lingkungan sekitar. Tetapi justru berbeda pelayanan dari Kemenak itu sendiri. Pelayanannya ketika sudah lansia, ada program prioritas memang yang dikhususkan untuk lansia. Jangan khawatir, bila mempunyai niatan dan sudah cukup syarat, dalam arti punya fulus lah. Kalau tidak punya fulus kan tidak cukup syarat juga, monggo dipersilahkan mendaftar. Kalau mendaftar sekarang Pak, misal mendaftar sekarang itu pendaftarannya berapa? Belum ada perubahan, masih 25 juta, dan itu langsung ke bank bank BSI, yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini BSI sama BTN. Iya. Di luar proses pemberangkatan dengan prioritas tadi yang disampaikan, ini muncul kemarin ya, mohon maaf Pak, sempat muncul ada dugaan bahwa adanya di Kemenak Kabupaten Pamekasan itu jual beli porsi begitu kan. Jadi sampaikan kepada pemirsa biar tidak menjadi isu-isu yang sedap didengar oleh halayak begitu. Terima kasih. Jadi untuk hal ini memang menjadi berita yang sangat sensitif bagi saya, dan sudah berkali-kali sampaikan melalui media sosial atau pemberitaan lainnya itu, bahwa kami pastikan, saya Mawardi kepala kantor memastikan bahwa tidak ada jual beli porsi haji, itu tidak ada. Bahkan kalau misalkan ada, itu saya pastikan bukan dari lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan termasuk seluruh pegawai. Atau mungkin itu terjadi oleh pihak ketiga yang ingin ambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu. Tapi wallahu a'lam. Tapi kalau yang untuk jajaran Kementerian Agama, itu saya pastikan tidak ada istilah jual beli porsi haji ini. Jadi bukan masalah uang, tapi bukan karena tidak bisa secara sistem itu. Kalau untuk yang kabupaten ya, karena sistemnya itu langsung tersentral di pusat semua. Oleh karena itu saya himbau kepada seluruh masyarakat, jika ada penawaran terkait dengan jual beli porsi, dalam tanda petik mengajak masyarakat untuk bisa berangkat duluan dengan membayar dalam tanda petik sekian, maka saya pastikan itu palsu, bukan dari Kemenak. Dan saya sampaikan nanti masyarakat bisa langsung telepon ke Kemenak melalui beberapa nomor yang sudah kita siapkan untuk bisa langsung mengklarifikasi itu. Sekali lagi saya sampaikan, itu pasti bohong dan pasti penipuan. Dan sampai hari ini Kemenak clear untuk urusan jual beli porsi haji itu. Demikian mungkin sekilas begini itu Pak, isunya itu di luar terjadi isu kalau Kemenak itu jual porsi dengan cara ayo kamu kalau ada uang 30 berangkat tahun depan, begitu bahasanya. Nah, makanya ini
Karena susah mendeteksi ini. Iya. Makanya saya berikan jaminan bahwa Kementerian Agama clear untuk urusan begitu itu. Nah, dan saya jaminannya bahwa Kemenak tidak akan melakukan itu. Misalkan masyarakat menemukan hal ini, segera konfirmasi ke kami. Atau laporkan saja ke pihak berwenang. Dan kami senang itu. Dan kami siap memberikan klarifikasi misalkan ada yang melaporkan terkait dengan tawaran bisa berangkat duluan dengan membayar uang sekian. Nah, saya senang itu. Iya. Nah, saya senang. Silakan laporkan saja. Tetapi kaitannya dengan ada dengan ini mungkin menjadi yang terakhir ini pertanyaan. Oke. Kan pegawai Kemenak sendiri yang non ASN ada yang sudah tersangka dan sudah dipenjara kan. Itu bukan terkait haji, kan ada kan kemarin yang ya sekarang saat ini sedang dipenjara. Ya. Tetapi yang non ASN, informasinya non ASN, ya pegawai non ASN lah, apa honorer apa bagaimana saya juga kurang begitu detail. Tetapi ada yang dipenjara saat ini, itu informasi apaan itu? Selentingan saya mendengar itu dan saya pastikan, saya klarifikasi lagi bahwa yang bersangkutan itu bukan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Jadi bukan pegawai Kemenak. Bahwa kemudian ada klarifikasi yang minta Kemenak, ya wajar lah karena memang yang dipersoalkan masalah haji. Sehingga apapun yang terjadi di luar, saya pastikan itu bukan pegawai Kementerian Agama. Nah, terus kemudian saya sampaikan tadi di awal, memang ada beberapa mungkin ya pihak ketiga yang ambil kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menawarkan porsi haji itu. Contoh misalkan Mas Aboya, masyarakat umum kan begitu, terus kemudian datang ke calon jemaah haji, menawarkan misalkan, ayo kalau mau berangkat haji bayar sekian, kan bisa juga kan begitu. Nah ini di luar tanggung jawab kami. Oleh karena itu, sebagai bentuk langkah antisipatif kami Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini, jika ada orang yang model seperti ini yang menawarkan jual beli porsi dengan bisa berangkat duluan dengan menawarkan iming-iming uang itu, sejumlah uang, maka saya pastikan itu penipuan. Tapi yang di penjara itu kan mengaku kerja di sini memang, Pak. Kalau mengaku kan bisa saja. Oh iya. Karena kalau tidak mengaku, tidak mungkin percaya masyarakat. Contoh misalkan, saya punya geng Kementerian Agama. Ayo misalkan kalau misalkan bisa berangkat duluan. Iya, seperti itu. Nah, sehingga bisa saja. Oleh karena itu, saya berharap pada seluruh masyarakat untuk bisa cerdas hari ini, karena penipuan itu bisa terjadi, kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana. Jika ada kesempatan dan peluang itu. Iya. Itu ternyata kaidah yang masuk akal itu. Iya. Apa mungkin ini pesan-pesan terakhir atau masih ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam rangka isu-isu yang liar? Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Terakhir saya sampaikan bahwa terkait dengan layanan haji ini, kami Kementerian Agama berkomitmen secara all out untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apapun misalkan ada hal yang kurang diterima oleh masyarakat, maka kami siapkan nomor layanan khusus untuk bisa dijadikan sarana perbaikan kami ke depan. Yang kedua, jangan percaya kepada siapapun yang menawarkan bisa berangkat haji duluan, apalagi dengan membayar beberapa nominal misalkan itu, karena saya pastikan itu palsu dan penipuan. Percaya kepada Kementerian Agama karena kita sudah bisa transparan dengan data yang sudah bisa di-share secara terbuka kepada masyarakat. Cerdaslah untuk berpikir sehingga bisa menerima informasi sehingga kita bisa selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kementerian Agama melayani sepenuh hati dan siap melayani dengan bersih. Terima kasih, itu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap melayani dan melayani dengan bersih. Itu kata-kata terakhir dari Kepala Kemenak Kabupaten Pamekasan untuk
peserta yang sudah mendaftar, yang belum berangkat, siapapun ingin segera berangkat dan segera menunaikan haji. Tetapi mungkin benih waktu nah pekrem beke jangan pakai luar, silahkan arbek langsung ke Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Pamekasan, biar tidak terjadi penipuan dan sebagainya. Demikian sementara dari Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.